Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, tuang 500 ml santan ke dalam panci, tambahkan setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Lalu rebus sampai mendidih sambil terus diaduk. Sudah mendidih, matikan kompor, lalu angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, kemudian masukkan 250 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan tepung terigu, 150 gram gula pasir, dan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tuang santan yang sudah hangat, tuang sambil diaduk. Aduk adonan sampai tercampur rata, licin, dan tidak ada yang bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 100 ml air kelapa, aduk sampai tercampur rata. Adonan sudah tercampur rata. Adonan bisa disaring, tapi saya tidak. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih. Dan diamkan adonan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Lalu aduk sampai adonan tercampur rata dan buihnya hilang. Sudah tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Sebelum dituang, aduk adonan terlebih dahulu sampai buihnya hilang. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur, tekan, lalu putar sehingga membentuk renda di pinggirnya, seperti ini. Jika tidak mempunyai cetakan seperti ini, bisa menggunakan wajan ya. Tutup cetakannya, panggang dengan api kecil sampai setengah matang. Setelah setengah matang, buka cetakannya, beri topping di atasnya. Saya beri irisan daun pandan, tutup cetakannya, dan panggang kembali dengan api kecil sampai matang. Sudah matang, permukaannya sudah tidak lengket di tangan, dan pinggirnya yaitu rendanya sudah berwarna kuning kecoklatan. Angkat, olesi kembali cetakannya. Aduk adonan sebelum dituang. Lakukan sampai adonan habis.
Apem selongnya siap disajikan ya. Meski tanpa telur, tapi rasanya enak banget, empuk, kenyal dan lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 450 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompor, lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Kemudian masukkan 150 gram tape singkong ke dalam wadah, tambahkan 200 gram gula pasir, aduk sambil ditekan sampai tercampur rata dan tapenya halus. Lalu siapkan 250 gram tepung beras dalam wadah, tambahkan 50 gram tepung terigu, dan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif. Aduk-aduk. Kemudian masukkan santan yang sudah hangat secara bertahap dan bergantian dengan campuran tepung. Tuang 1/3 santan hangatnya. Aduk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Kemudian masukkan 1/3 campuran tepung. Aduk kembali sampai rata. Lakukan sampai selesai. Aduk sampai adonan tercampur rata, tidak bergerindil dan licin. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang, lalu aduk sampai buihnya hilang. Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas,
Olesi tipis dengan margarin. Setiap akan dituang, aduk adonan sampai buihnya hilang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Panggang dengan api kecil sampai matang. Permukaan kuenya sudah tidak lengket dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Apem panggangnya yang empuk dan menul-menul siap disajikan ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, tuang 800 ml santan ke dalam wajan. Tambahkan 125 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 3 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Lalu nyalakan kompornya dan masak dengan api kecil sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut. Matikan kompornya dan biarkan santannya sampai dingin. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 200 gram tepung beras secara bertahap dan aduk rata. Selanjutnya, tambahkan 50 gram tepung tapioka. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian nyalakan kompornya dan masak dengan api kecil sambil diaduk sampai adonan mengental. Adonannya sudah mulai mengental, tetap aduk terus. Adonan sudah mengental seperti ini, cukup ya. Lalu matikan kompornya
dan angkat. Sebelumnya sudah disiapkan pisang raja yang sudah matang, bisa diganti dengan pisang kepok, lalu kupas, kemudian potong menjadi 2. Dan sebelumnya sudah disiapkan juga daun pisang yang sudah dipotong dan dibersihkan. Lalu kita akan membungkusnya. Saat adonan masih panas atau hangat, langsung segera dibungkus supaya mudah dibentuk. Siapkan 1 lembar daun pisang, ambil adonan secukupnya, lalu pipihkan. Beri 1 potong pisang, kemudian timpa dengan adonan secukupnya, rapikan. Lalu bungkus adonan. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kemudian kukus dengan api sedang selama 20 menit. Setelah 20 menit, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, buka bungkusnya sebagian, lalu lap sisa air kukusan dengan serbet bersih. Rapikan dan potong ujung daunnya. Kue nagasarinya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, manis dan gurih. Dan teksturnya lembut banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, tuang 950 ml santan ke dalam panci, tambahkan 260 gram gula pasir, setengah sendok teh garam,
dan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Nyalakan kompornya, lalu masak dengan api sedang cenderung kecil sampai gulanya larut sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Gulanya sudah larut, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan sampai santannya dingin atau suhu ruang. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 250 gram tepung beras ke dalam wadah, tambahkan 100 gram tepung tapioka, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu tuang santan yang sudah dingin sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, saring adonan. Lalu bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Kemudian tambahkan 80 ml endapan pandan pada satu bagian. Tambahkan 80 ml santan untuk satu bagian lainnya. Aduk sampai tercampur rata. Sebelumnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Olesi tipis seluruh sisinya dengan minyak goreng. Untuk setiap lapisan, siapkan dan takar masing-masing 120 ml. Untuk lapisan paling bawah, siapkan 120 ml adonan putih. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kecilkan sedikit apinya sampai api sedang cenderung kecil. Lalu masukkan loyangnya. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam loyang. Tuang adonan putih ke dalam loyang. Tutup kukusannya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 6 menit. Untuk lapisan selanjutnya, siapkan dan takar 120 ml adonan pandan. Setelah 6 menit, aduk adonan pandan, lalu tuang perlahan adonan pandan secara merata di atas lapisan adonan putih. Tutup kukusannya dan kukus selama 6 menit. Setelah 6 menit, lakukan sampai selesai. Untuk lapisan terakhir,
Kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari loyang. Lalu potong-potong sesuai selera. Untuk memotongnya, gunakan pisau dari plastik atau pisau yang dibungkus dengan plastik. Kue lapis berasnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya legit dan teksturnya lembut banget dan kenyal. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kelima, pertama, cara membuat isiannya. Rendam 100 gram kacang hijau kupas selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus kacang hijaunya sampai empuk, yaitu sekitar 25 menit. Setelah 25 menit, kacang hijaunya sudah empuk, lalu angkat. Masukkan ke dalam chopper atau blender. Kemudian siapkan 120 ml santan. Tuang 60 ml santan ke dalam chopper atau blender. Dan proses sampai halus. Selanjutnya, masukkan kacang hijau kupas halusnya ke dalam wajan. Tambahkan 60 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Tuang sisa santannya, lalu aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian nyalakan kompor api sedang cenderung kecil, lalu masak sambil diaduk hingga kalis. Adonannya sudah kalis. Matikan kompornya dan angkat. Selanjutnya, cara membuat kulitnya. Masukkan 200 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 70 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk. Lalu siapkan 170 ml air hangat dan tuang secara bertahap sambil diaduk. Menuangnya jangan sekaligus ya.
Kemudian saya akan melanjutkan menguleni adonan dengan tangan. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Uleni adonan sampai kalis. Adonannya sudah kalis dan lentur, jadi tidak perlu penambahan air lagi ya. Untuk air hangatnya tersisa 20 ml. Kemudian bagi adonan isi dan timbang masing-masing 15 gram. Bagi adonan kulit dan timbang masing-masing 26 gram. Selanjutnya siapkan 100 gram wijen, air matang secukupnya. Sebelumnya cuci tangan dan keringkan. Kemudian ambil satu adonan kulit, bulatkan, lalu pipihkan. Beri isian, rekatkan sampai tertutup rapat. Dan bulatkan kembali. Celupkan ke air dan tiriskan. Masukkan ke wijen. Keringkan tangan yang basah, lalu baluri dengan wijen sambil dipadatkan dan dibulatkan kembali supaya wijennya menempel sempurna. Seperti ini. Tata di loyang. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya, hangatkan minyak goreng yang cukup banyak dengan api kecil. Setelah minyaknya hangat, jangan panas, ambil onde-ondenya dan bulatkan kembali perlahan. Lalu masukkan ke dalam minyak hangat. Jangan terlalu banyak, karena onde-ondenya akan mengembang. Jangan diaduk dulu, dan biarkan sampai muncul gelembung-gelembung kecil. Sudah muncul gelembung kecilnya, balik perlahan onde-ondenya. Besarkan apinya sampai api sedang dan goreng sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan dan kulitnya sudah kokoh. Onde-ondenya sudah mengembang dan agak kokoh, lalu aduk-aduk supaya matang merata. Sudah matang ya, warnanya kuning kecoklatan dan kulitnya sudah kokoh, lalu angkat dan tiriskan.
Matikan kompornya dan biarkan minyak sampai hangat untuk proses menggoreng selanjutnya. Minyaknya sudah hangat, jadi bisa untuk menggoreng selanjutnya. Onde-onde kacang hijaunya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya.